Kita lanjut lagi IPA-nya ke nomor 21 ya. Kita baca lagi soalnya. Berikut ini yang bukan merupakan satuan besaran waktu adalah satuan waktu itu ya menit, detik, sama second. Berarti jawabannya nomor 21A. Ya. Lalu ke nomor 22. Besaran pokok panjang dan waktu dapat diturunkan menjadi besaran. Kita tulis dulu ABC-nya. Yang A itu jarak sama daya ya. Lalu B volume usaha. Yang C ada kelajuan, percepatan. Lalu yang D ada luas dan tegangan. Besaran pokok panjang sama waktu. Panjang tuh besaran turunannya. Kita balik dulu ya, coba kita lihat di halaman 4. Kalau jarak itu bukan besaran turunan ya, jarak itu besaran pokok. Karena kan satuannya itu meter. Meter ya besaran pokoknya panjang ya. Lalu volume dan usaha. Kalau volume itu besaran turunannya volume itu masuk ke panjang ya. Kalau usaha, kalau kita lihat di buku halaman 4, usaha itu satuannya atau simbolnya ya, maksudnya simbolnya itu joule. Tapi dalam satuan dasar itu usaha itu kilogram meter persegi per second pangkat 2. Artinya besaran turunan dari, kalau kilogram itu kan massa, kalau meter itu kan panjang, kalau second adalah waktu. Berarti ini yang B juga bukan, ini juga bukan yang A. Sebentar, yang A, kalau daya itu kalau kita lihat dalam satuan dasarnya itu kilogram meter persegi per second pangkat 3. Itu sama, kalau kilogram itu adalah massa, lalu meter persegi panjang, second pangkat 3 adalah waktu. Berarti A juga bukan ya. Lalu kelajuan, kalau kelajuan dalam satuan dasarnya sama seperti kecepatan, yaitu meter per second. Meter di mana adalah panjang, second adalah waktu. Dan percepatan itu satuannya meter per second pangkat 2. Meternya adalah panjang, secondnya adalah waktu.
Kalau yang D, luas. Luas itu turunan dari panjang ya. Luas itu meter persegi. Kalau tegangan satuannya, di sini tegangan itu satuannya adalah volt ya, volt. Lalu besaran turunannya dari kuat arus listrik. Dimana kalau kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere. Jadi nomor 22 jawabannya adalah yang C. Charlie ya. Lalu lanjut ke soal nomor 23. Di sini mulai selanjutnya kakak nggak akan tulis jawabannya apa ya. Jadi biar adik-adik terus menyaksikan videonya kakak karena di sana ada mengandung pembahasan-pembahasan ya. Maksudnya biar adik tuh sambil belajar. Jadi nggak hanya nyontek tahu jawabannya tapi nggak tahu kenapa bisa jawabannya A, B, C atau D gitu ya. Sambil belajar. Lalu nomor 23 yang termasuk besaran vektor. Di sini nggak ada ya besaran vektor. Jadi kakak jelaskan. Besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Jadi di sini kakak kasih catatan. Jadi besaran vektor dan besaran skalar. Kita bahas besaran skalarnya dulu ya, baru nanti besaran vektornya. Besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contoh dari besaran skalar itu apa? Contohnya adalah semua besaran pokok, lalu energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. Contoh kecilnya aja volume. Volume misalnya volume suatu bak atau suatu tong. Berarti volumenya itu misalnya volume suatu tong yang diisi oleh air. Jadi volume itu adalah ruang yang diisi oleh air ini. Kalau luas, misalnya luas lapangan bola, jadi ini semua yang dipakai luas. Berarti kan mereka antara volume dan luas itu hanya memiliki nilai. Yang dimaksud memiliki arah itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dan seterusnya. Kalau namanya luas kan dia tidak memiliki arah. Gitu, ya. Lalu ada besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor adalah kebalikannya. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh apa? Maksudnya contoh apa saja yang termasuk besaran vektor? Yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum ya, gaya momentum, impuls,
medan magnet, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya kecepatan. Kecepatan si Banu menaiki sepeda misalnya 10 meter per second. Nah, ke arah mana? Misalnya ke arah sana, ke arah timur atau ke arah kanan. Jadi dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kalau besaran skalar itu hanya angkanya saja. Sekarang yang A dulu, nomor 23, jarak dan perpindahan. Perpindahan ada ya di besaran vektor. Nah, sekarang jarak. Apakah jarak termasuk besaran vektor? Jarak bukan besaran vektor, tapi masuk ke besaran skalar karena dia ada di besaran pokok. Masuknya ya, jarak atau panjang. Lalu kecepatan dan perpindahan. Kecepatan dan perpindahan itu ada ya. Berarti nomor 23 itu jawabannya yang B. Perpindahan dan kelajuan, kelajuan di sini tidak ada. Kelajuan ada di besaran skalar. Dan yang D sama, jarak adalah besaran pokok. Jadi nomor 23 jawabannya adalah B, bebek ya. Sekarang nomor 24. Perhatikan tabel berikut. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 besarannya ada usaha, gaya, kelajuan daya. Satuannya joule, dyne, meter per second persegi, watt per second. Besaran turunan dan satuan yang benar menurut sistem internasional SI ditunjukkan oleh nomor. Jadi nomor 24 ya. Jadi kita sebentar, salah ya. Usaha, gaya, kelajuan, sama daya. Usaha itu satuannya itu adalah joule. Kita singkat J ya. Lalu gaya itu satuannya newton. And kelajuan adalah meter per second. Lalu daya satuannya adalah watt. Kan kita tinggal cocokkan. Yang A usaha joule, betul ya yang A. Maksudnya yang nomor 1. Nomor 1 besarannya usaha, satuannya joule, itu betul. Lalu yang nomor 2 gaya itu satuannya newton, berarti nomor 2 adalah salah. Nomor 3 kelajuan meter per second itu salah ya, meter per second persegi. Lalu daya satuannya watt per second. Satuan daya itu adalah watt. Jadi di sini kalau watt per second itu tidak ada ya. Satuan lain dari watt, satuan lain dari daya adalah joule per detik. Joule per detik atau joule per second, bukan watt per second ya. Jadi satuan dari daya watt atau joule per second. Jadi tidak ada jawaban yang betul sebenarnya nomor 24 itu. Sekarang nomor 25. Kecuali nomor 24 ya, kecuali nomor 24 hanya watt. Kalau hanya watt berarti jawabannya nomor 1 dan nomor 4, yaitu yang B. Tapi kalau tetap watt per second itu salah ya. Kembali lagi ke soal nomor 25. Baca lagi soalnya. Perhatikan kelompok besaran berikut. Ada panjang, intensitas cahaya, kelajuan, volume gaya. Besaran turunan ditunjukkan oleh nomor.
Panjang adalah besaran pokok. Intensitas cahaya juga besaran pokok. Kelajuan volume gaya adalah besaran turunan. Di jawabannya yang betul nomor 3, 4, dan 5 yang D. Dodol. Nomor 26. Besaran vektor adalah besaran, sudah dibahas ya tadi ya. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. C, nomor 26, cacing. Nomor 27. Suhu sebesar 0 Kelvin setara dengan 0 Kelvin setara dengan titik-titik. Di sini satuannya Celsius semua. Nomor 27 itu sama seperti nomor 20. Jadi kita tuliskan lagi. Nomor 27 kita tuliskan. Sebentar, kita ganti ya. Jadi TC berbanding TR berbanding TF dikurangi 32 berbanding TK dikurangi 273. Angka pembandingnya 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Pertanyaannya 0 Kelvin setara dengan titik-titik derajat Celcius. Berarti yang ditanya adalah derajat Celcius. Angka perbandingannya dulu. Kita tulis dulu ya TC berbanding TK. Jadi yang ditanya selalu di atas dikali angkanya 0. Terus kita tulis angka pembandingnya TC 5, TK adalah 5 dikali 0. Nah, tunggu dulu ya. Jadi kalau Kelvin diketahui ini, berarti dia angka ini harus dikurangi 273 terlebih dahulu. 273. 5 dibagi 5 adalah 1. 1 dikali 0 dikurangi 273 adalah min 273. Jadi jawabannya adalah minus 273 derajat Celcius. Nomor 27. Jawabannya yang A, ayam ya. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut volume balok. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang diketahui panjang, lebar, tinggi. Panjang 2 meter, lebarnya 25 cm, tingginya 30 cm. Di pilihan ABC-nya satuannya meter semua, berarti cm kita ubah ke meter. 25 dibagi 100 meter, jadi 0,25 meter. 30 dibagi 100 meter sama dengan 0,3 meter. Kenapa dibagi 100? Karena 1 meter adalah 100 cm. Jadi kalau 1 cm adalah 0,01 meter. Sudah, kita masukkan ke rumusnya. Ditanya dulu ya. Ditanya volume balok, tanda tanya, lalu dijawab. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan angka-angkanya. Panjang 2, lebarnya 0,25, tingginya 0,3. Kita hitung pakai kalkulator biar nggak salah. 2 dikali 0,25 dikali 0,3. Hasilnya adalah 0,3
meter kubik. 28 jawabannya sama ayam lagi ya, yang A. Lalu ke nomor 29. Jika 1 inci sama dengan 25,4 mm, nilai 1 meter sama dengan titik-titik inci. Sekarang kita ubah 1 meter. Jawab ya. 1 meter berapa milimeter dulu? KM, HM, dam, M, DM, cm, mm. 1 meter 1, 2, 3. Berarti 1 meter adalah 1000 milimeter. Jadi kalau 1000, kita tulis soalnya lagi, 1 meter sama dengan titik-titik inci. Jadi 1 meter kita ubah menjadi 1000 milimeter sama dengan titik-titik inci. Jadi sama dengan, jadi 1000 dibagi dengan 25,4. 25,4 dapat dari ini ya. 1000 dibagi 25,4, kita hitung pakai kalkulator, ketemu 39,370078. Disesuaikan dengan jawaban yang ada di buku, itu 39,37. Jawabannya yang B, bebek. Sekarang nomor 30. Jika 1 kaki 12 inci, 1 yard ada 3 kaki. Lalu 1 yard ada berapa inci? Jawab. 1 yard sama dengan titik-titik inci. 1 yard sama dengan 3 kaki. Nah, 3 kaki sama dengan 3 dikali 12 inci adalah 36 inci. Berarti 1 yard adalah 36 inci. Jawabannya adalah yang C, cacing, nomor 30. IPA bagian yang ketiga sampai nomor 30. Bagian keempat lanjutkan nomor 31 sampai 40. Untuk adik-adik yang merasa terbantu, like, share, dan di subscribe. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.